Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi dinamika rotasi, di mana untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang momentum sudut, hukum kekekalan momentum sudut, dan juga titik berat. Langsung saja kita masuk ke slide yang momentum sudut. Nah, untuk slide momentum sudut, di sini masih benda itu berotasi. Benda yang berotasi jika memiliki kecepatan sudut omega, jadi ini adalah omega. Jadi kalau benda itu berotasi, berarti kan dia bendanya bergerak, berarti dia punya kecepatan. Berarti kalau dia berotasi, maka kecepatannya adalah kecepatan sudut atau omega. Dan momen inersianya itu adalah I. Maka momentum sudutnya itu disimbolkan dengan L. L sama dengan I dikalikan omega. Jadi momentum sudut merupakan perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Nah, arah momentum sudut dapat ditentukan oleh aturan tangan kanan yang menggenggam seperti momen gaya tadi. Ibu jari menunjukkan arah momentum sudut, sedangkan keempat jari lainnya itu menunjukkan arah rotasi benda seperti ini. Jadi keempat jari itu menunjukkan arah rotasi benda, kemudian yang jari jempol itu menunjukkan arah momentum sudut. Terus kemudian selanjutnya ada hukum kekekalan momentum sudut. Jika pada benda yang berotasi itu tidak bekerja momen gaya atau sigma tau sama dengan 0, maka pada gerak benda itu akan terjadi kekekalan momentum sudut, di mana tau itu sama dengan dl per dt sama dengan 0. Berarti di sini L itu besarnya sama dengan konstan atau tetap. Jadi berlaku L awal sama dengan L akhir, atau momentum sudut awal benda itu sama dengan momentum sudut akhir benda. Nah, di sini L momentum sudut tadi itu kan I kali omega, berarti I awal dikalikan omega awal sama dengan I akhir dikalikan omega akhir, seperti itu. Langsung kita pahami melalui contoh soal. Aplikasi hukum kekekalan momentum sudut itu terletak di penari ice skating atau penari balet boleh. Misalkan di sini penari balet itu berputar, berarti kan dia berotasi. Nah, ketika dia menggenggam atau menelungkupkan tangannya dan juga dia merentangkan tangannya, itu akan menghasilkan kecepatan putaran tubuh yang berbeda. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika tangannya atau lengannya merapat ke tubuhnya, dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, berarti dia lengannya merapat. Kelajuan putaran penari 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan seperti gambar yang ini, maka kelajuan putarannya menjadi berapa? Berarti ketika dia merentangkan seperti ini, ketika dia merapatkan lengannya ke tubuh, berarti seperti ini, dimana I1 dikalikan omega 1 sama dengan I2 dikalikan omega 2. Untuk yang 1 itu berarti dia merapatkan tubuhnya, sedangkan yang disimbolkan dengan 2 ketika dia merentangkan tubuh tangannya. Nah, di sini kita masukkan I1 berarti 4, kemudian omega 1 berarti 12 sama dengan I2 berarti 16, yang dicari adalah omega 2. Nah, kita lihat nilai 4 kali 12 itu kan 48. Berarti omeganya kita cari melalui pembagian 48 dibagi 16. Berarti ketemu 3 putaran per sekon. Jadi ketika dia merentangkan tubuhnya atau merentangkan tangannya, itu nilai kecepatan sudutnya itu 3 putaran per sekon. Berarti dia akan menjadi kecepatan atau kelajuan putarannya itu kan menjadi semakin kecil. Jadi kalau misalkan dia merapatkan lengan ke tubuhnya itu 12, maka kalau dia merentangkan tangannya menjadi 3. Berarti kalau dia merapatkan lengan ke tubuhnya, dia putarannya itu lebih cepat daripada ketika dia merentangkan lengannya. Nah, itu adalah contoh soal untuk hukum kekekalan momentum sudut. Kemudian selanjutnya itu ada titik berat.
Jadi titik berat itu apa? Titik berat itu adalah titik tangkap gaya berat benda. Kemudian pada benda-benda berukuran kecil, titik berat benda akan berhimpit dengan pusat massa. Titik berat benda tergantung pada bentuk benda. Cara menentukan titik berat benda yang tidak beraturan. Jadi untuk benda yang tidak beraturan, kita bisa mencari menggunakan metode praktek. Nah, untuk prakteknya kita ikuti langkah di tabel ini. Yang pertama, misalkan di sini ada gambar luasan 2 dimensi untuk benda yang tidak beraturan bentuknya. Nah, yang pertama siapkan benda yang akan dicari pusat massa atau titik beratnya. Kemudian yang langkah kedua, gantung benda pada salah satu titik sudutnya. Jadi di sini misalkan salah satu titik sudutnya di bagian atas. Kemudian kita gantung misalkan menggunakan benang. Jadi jarumnya ditancapkan, kemudian kita gantung benangnya ini. Berarti kita berikan beban agar benang itu tidak terbang. Jadi kita gantungkan beban. Kemudian pada sepanjang garis ini kita tarik garis dari atas ke bawah lurus dengan tali atau benang yang digunakan untuk menggantung tadi. Kemudian yang ketiga, gantung benda pada titik sudut yang lain pada benda. Kalau yang ini tadi misalkan di titik sini, maka kalian ganti ambil titik sudut yang lain, misalkan sebelah sini, sebelah sini. Nah, di sini misalkan titik sudut yang lain yang ini. Kalau tadi yang ini, maka sekarang yang ini. Gantung benda pada titik sudut yang lain. Tarik garis vertikal ke bawah seperti langkah yang tadi dari ujung yang digantung. Perpotongan dua garis tersebut adalah pusat massa benda. Biasanya kalau misalkan kurang puas, biasanya menggunakan 3 lah minimal titik sudut, sehingga akan menghasilkan 3 garis yang berpotongan. Nah, perpotongan 3 garis tadi itu merupakan titik pusat massa benda atau titik berat. Di sini saya punya gambar ketika saya mencari titik berat untuk huruf R. Jadi kalau kalian lihat huruf R ini, kita akan membentuk huruf R ini seperti ini. Saya menggunakan kardus bekas kemasan air minum. Nah, di sini saya membentuk huruf R. Kemudian di sini kita cari, atau saya khususnya saat itu mencari titik berat dari huruf R tersebut. Saya menggunakan 3 titik di sini, kemudian di sini, atau salah satu di sini. Pokoknya saya menggunakan 3 titik yang nanti akan membentuk 3 garis. Misalkan di sini saya menancapkan jarum pentul itu, kemudian jarum itu saya kaitkan benang. Nah, benang itu nanti saya berikan beban di sini sehingga dia itu akan membentuk garis vertikal seperti ini. Nah, kemudian didekatkan dengan huruf R tadi. Nah, ini pada sepanjang garis benang yang dibentuk oleh benang kita gambar seperti ini, seret, seret. Begitu juga untuk titik yang lain. Nah, nanti akan membentuk perpotongan ketiga garis yang saya tandai di sini. Nah, ketika ini sudah kita yakini sebagai titik berat, maka kita coba. Nah, kita angkat huruf tersebut pada bagian titik. Nah, kita letakkan jarinya di titik tersebut. Ketika dia merupakan titik berat benda atau titik pusat massa, maka dia berada dalam posisi kesetimbangan alias tidak jatuh. Dia tidak akan jatuh seperti gambar yang keempat ini. Jadi itu adalah praktek menentukan titik berat benda. Untuk praktek yang lain, untuk huruf yang lain, atau mungkin untuk bentuk-bentuk yang lain, silahkan bisa kalian lihat di YouTube atau mungkin di buku-buku. Terus kemudian kalian bisa praktekkan sendiri seperti dokumentasi saya ini. Nah, itu adalah praktek menentukan titik berat benda. Terus kalau misalkan secara teori bagaimana? Nah, untuk secara teori di sini itu ada 1 dimensi, ada 2 dimensi berbentuk luasan, ada lagi mungkin 3 dimensi berbentuk volume. Di sini itu sama sebenarnya persamaannya, hanya bedanya kalau 1 dimensi itu pakai L panjang, kalau 2 dimensi itu pakai A atau luas.
Nah, ketika kita mencari titik berat, kita cari X dan Y-nya, jadi absis dan ordinatnya. Jadi nanti kita gambarkan ke dalam diagram kartesius seperti itu. Nah, maksudnya angka 1, 2, 3 itu ketika benda tersebut kita bagi menjadi beberapa bagian yang menyusun benda tersebut. Kita langsung lihat untuk luasan, biasanya yang sering keluar atau sering dijadikan soal itu yang bentuk luasan. Saya jelaskan di contoh soal berikut. Misalkan di sini ada huruf L seperti ini. Kemudian carilah titik berat benda tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini huruf L itu diletakkan di diagram kartesius XY. Terus di sini jaraknya dari titik pusat 0,0 ini adalah 20 ini. Kemudian yang sebelah sini itu adalah 60. Kemudian di sini juga 20 yang garis dengan ini. Kemudian yang sebelah sana ujungnya itu adalah 80. Kemudian bagaimana cara menentukan titik beratnya? Berarti kita lihat penyelesaiannya. Kita bagi menjadi dua buah bangun, yaitu bangun A1 berbentuk persegi panjang dan A2 itu juga berbentuk persegi panjang. Nah, kita lihat luasan yang dibentuk untuk bangun 1. Kalau kita lihat persegi panjang, berarti kan panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah 80. Ini maaf ya, ini salah tulis, ini 80 seharusnya. Kemudian yang ini itu adalah 20, berarti 80 dikalikan 20 berarti 1600. Itu luas yang satu. Kemudian yang kedua itu A2 ini, berarti panjangnya bukan dari pinggir tetapi dari sebelah sini, berarti 20 ke 60 itu kan 40. Kemudian ini 20, berarti 40 dikalikan 20 berarti hasilnya 800. Berarti luas bangun pertama itu 1600, luas bangun kedua itu adalah 800. Itu adalah luasnya. Kemudian kita lihat mencari X0 atau absisnya, itu kan A1 dikalikan X1 seperti rumus yang ini tadi di sini. Nah, ini A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dan seterusnya dibagi A1 ditambah A2 dan seterusnya. Begitu juga yang Y atau ordinatnya, A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 dan seterusnya dibagi A1 ditambah A2 dan seterusnya. Karena ada dua bangun saja berarti cukup sampai A2 saja. Jadi di sini A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 ditambah A2. Kita masukkan A-nya 1600, yang A1 A2-nya itu adalah 800. Kita cari X1 dan X2 dulu. Untuk X yang bangun 1, kita perhatikan sumbu X. Bangun 1 itu kan antara 0 sampai 20. Berarti untuk persegi panjang titik beratnya itu berada di tengah-tengahnya. Berarti 0 ke 10 0 ke 20 berarti kan tengah-tengahnya ini adalah 10, berarti X1 itu adalah 10. Sedangkan bangun yang kedua ini kita lihat tengah-tengahnya itu 20 ke 60, itu kan tengah-tengahnya adalah 40. Nah, 40 itu kan dari sebelah sini. Kalau misalkan dari sebelah sini ini ya, ini 40 ya. 40 itu sudah dari 0,0. Jadi dari kalau 20 ke 60 itu kan tengah-tengahnya di sini. Nah, jadi ini 40 itu dari titik ini. Berarti X2 itu 40. Kalau dimasukkan berarti X2-nya 40. Berarti 1600 kali 10 ditambah 800 dikalikan 40 dibagi 1600 tambah 800. Berarti hasilnya kalau kita hitung itu adalah X0-nya itu 20. Kemudian mencari Y0 atau titik berat untuk ordinat. Nah, untuk ordinat itu bangun pertama yang ini itu kan 80, berarti separuhnya tengah-tengahnya itu kan 40. Berarti untuk bangun pertama itu Y1-nya 40. Sedangkan untuk bangun kedua ini itu kan 20, berarti tengah-tengahnya itu adalah 10. Berarti Y2-nya 10. Kita masukkan 1600 kali 40 ditambah 800 kali 10, kemudian dibagi penjumlahan luasnya tadi sama dengan yang X. Kemudian caranya
menghasilkan nilai 30. Jadi di sini untuk X0 itu ketemu 20, yang Y0 itu ketemu 30. Kalau misalkan kita gambar, berarti di sini diperoleh titik berat benda 20 dan 30 untuk X dan Y. Kita lihat untuk 20X berarti di mana? X itu kan yang ini. Berarti di sini 20, kalau kita tarik itu kan di sebelah sini. Nah, untuk yang Y30, 30 yang sini, berarti 30 itu di sini. Nah, kita tarik titik perpotongannya itu ada di sini. Berarti titik berat dari benda berbentuk L, luasan L ini, maka di titik ini itu adalah titik berat benda, di mana untuk X-nya 20, Y-nya 30. Berarti di sini. Itu adalah contoh menentukan titik berat soal berbentuk luasan. Untuk contoh soal yang lain atau mungkin kalian boleh mencoba yang berbentuk panjang atau mungkin berbentuk volume atau ruang, bangun ruang, kalian bisa mencari contoh soal sendiri di berbagai sumber banyak. Nah, mungkin itu sekilas tentang titik berat, dan juga tadi adalah momentum sudut dan juga hukum kekekalan momentum sudut. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kalau misalkan nanti kalian belum paham terhadap penjelasan saya, boleh kalian bertanya langsung ke saya, atau mungkin kalian bisa melalui WhatsApp, atau mungkin untuk komunikasi yang lain. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa menentukan titik berat benda secara praktek maupun secara teori. Nah, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.